Halo sahabat budaya, pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat datang di Obrolan Budaya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang unik banget begitu ya, dari laut, tentunya tepatnya dari Desa Latuhalat, yaitu Timba Laur. Buat Anda yang belum tahu laur itu apa, laur itu adalah cacing laut yang muncul di waktu tertentu dalam setahun. Tapi tentu ini bukan cuma soal cacing begitu ya. Timba laur adalah warisan budaya yang kaya makna, ritual adatnya juga kuat, dan jadi identitas penting masyarakat Latuhalat. Nah, yang penting ini tradisinya tuh mulai dilirik sebagai daya tarik budaya, wisata begitu ya pendengar. Tapi apakah anak muda masih peduli begitu? Bisa untuk mengangkat ini di tengah tantangan zaman digital. Kita bahas semua itu pendengar bersama dua narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Raja Negeri Latuhalat, Bapak Audi Salhuteru, dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon, Bapak Riko Hayat. Pendengar, Anda tentu masih bersama kami di Obrolan Budaya. Tonton yang Anda dengar. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Selamat datang Bapak di Obrolan Budaya. Selamat datang, Caca Gama. Gimana kabarnya Bapak berdua nih? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Baik ya, ini baik. Tadi saya dengar kalau dari Latuhalat jauh Pak ya, nyasar di jalan tidak kan Pak? Tidak. Baiklah, kita bicara soal laur adalah warisan laut identitas Ambon begitu. Iya. Tapi kalau soal laur artinya Maluku juga tahu dong soal laur ini gitu kan. Iya. Karena di beberapa wilayah yang ada di Maluku juga mereka melakukan hal yang sama, ritual timba laur, tapi tidak seramai yang ada di Desa Latuhalat sendiri begitu. Iya, saya ke Bapak Raja begitu Pak. Boleh dong diceritakan kepada kita apa sebenarnya sejarah dan juga makna dari tradisi timba laur ini? Timba laur ini merupakan suatu budaya orang Latuhalat. Nanti ke depan ini baru ada di negeri-negeri yang lain. Tapi dari Latuhalat ini biasa dari turun-temurun. Jadi orang Latuhalat itu biasanya kalau mau timba laut itu mereka sudah lihat air laut. Dia penuh, airnya penuh, lalu dia keruh. Dia keruh berarti menandakan bahwa musim laut sudah mau tiba. Tapi itu dalam 2 hari saja laut sudah muncul. Tapi itu memang biasanya kalau kita orang-orang tua itu
kalau mau musim timba laut, mereka sudah siap dengan mereka punya tempat timba, dibilang sangi-sangi. Sagi-sagi. Sangi-sangi. Sangi-sangi. Luar biasa. Saya juga Jadi baru dengar nih, Pak. semua penduduk negeri Latuhala itu seakan-akan pesta waktu zaman dahulu. Dia dunia semakin modern, mungkin ada panganan-panganan lain, atau juga laut juga setelah ilmu pengetahuan dia bergizi, dia punya orang banyak sudah mulai takut makan itu laut. Jadi orang-orang tua. Ya berarti orang mikirnya bahwa ini adalah sesuatu atau makanan jadul, makanan orang tua gitu kan Pak ya. Sekarang sudah ada pizza, burger dan sebagainya, semuanya udah pada lari gitu. Iya, Bapak, ini filosofi adat yang terkandung dalam timba laut ini seperti apa? Karena saya dengar begitu ya, ini tuh lebih dari sekadar panen laut. Ini memang kalau kita di Latuhala itu ini merupakan budaya yang mau dibilang dia sedikit agak mistik. Agak mistik. Wah, agak saya jadi takut dong kalau kayak gini. Karena kenapa? Kadang-kadang kita persiapkan dia tidak muncul. Keluar. Ada hal-hal tertentu yang orang bilang masoso, ada lain bikin pokoknya kurang bagus lah di daerah itu. Dia laut tidak muncul. Atau tadi seperti ada gempa bumi, dia terganggu, dia tidak muncul. Padahal kita sudah persiapan. Jadi biasanya kalau di Latuhala itu mau timba laut, orang-orang semua pada diam semua, masuk di daerah itu diam, karena beberapa kali kita bikin festival, kita lakukan itu, dan memang itu dia muncul. Tapi yang paling bagus itu biasanya kita pakai api, obor. Ketimbang kita pakai lampu-lampu Petromax, obor asap itu dia orang bilang Latuhala bilang asar. Kalau asar itu laut dia keluar semakin tebal. Dari lubang-lubang dia keluar semua gitu. Lalu orang mulai menyanyi kloyang, kloyang, kloyang begitu. Itu nyanyian khas untuk timba laut tersebut. Iya. Jadi orang-orang semua keluar biasanya bilang kloyang, kloyang, kloyang. Berarti itu laut tebal, laut banyak. Semua keluar. Nah, orang pukul kloyang, 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 kloyang begitu. Luar biasa sekali Pak ya. Ini kira-kira berapa kali dalam setahun gitu Pak? Setahun ini biasanya dulu tuh 2 kali aja. Oke, dulu 2 kali. Sekarang juga 2 kali. Sekarang 2 kali. Tapi dia agak berbeda karena kalau dulu kita bulan April, sekarang bulan Maret tuh dia muncul. Tapi bisa juga bulan April. Nah ini yang persoalan ini yang tadi kita agak kerepotan untuk buat festival. Ini perubahan cuaca gitu perubahan Pak ya? Cuaca. Dulu bisa 1 kali 2 kali, tapi ada kali 3 kali. Nah ini yang biasanya kalau hari pertama orang bilang laur halus. Laur halus. Yang kecil itu. Tapi laur kedua tuh hari kedua balak. Itu sudah besar seperti lading. Gitu. Luar biasa gitu Pak ya. Berarti dari zaman dulu hingga saat ini untuk festivalnya berapa kali dong Pak? Sudah dilakukan festivalnya berapa kali? Sudah sekitar, kalau zaman saya jadi kepala pemerintahan aja itu sudah 4 kali. Sudah 4 kali ya? Sudah 4 kali. Ini untuk keterlibatan anak-anak muda gimana dong Pak? Anak-anak muda biasanya kita bikin tarian. Tarian. Sebelum timba laut ada tari timba laut. Tari timba laut. Tari timba laut itu orang pakai itu sangi-sangi menari timba laut. Jadi biasanya kita tuh tari timba laut, karena di Latuhala itu tari timba laut. Itu dari tarian khas. Saya belum pernah makan laur, Pak. Gimana dong? Padahal saya tinggalnya di Kota Ambon ya. Nanti bisa dicoba. Ini apakah dengan adanya tradisi ini juga masyarakat Latuhala sendiri menyediakannya dalam bentuk panganan yang bernilai ekonomis atau gimana nih Pak? Karena kalau bisa dibilang ya ini mubazir dong, kita hanya setiap tahun hanya mengambil dari laut lalu habis aja begitu, tidak diperjualbelikan begitu ya Pak? Orang Latuhala biasanya dijemur. Dijemur ada laur kering. Laur kering biasanya orang bikin sayur, biasanya sayur daun kasbi atau terasi kelapa, itu pakai laur kering. Bisa juga dibikin bakasan. Laur juga bisa dibikin bakasan? Bisa. Prosesnya juga sama dengan ikan. Sama. Okay. Dia tahan lama juga, laur kering tahan lama. Jadi pada saat musim paceklik itu ikan ada, orang makan itu laur kering. Kalau dulu, tapi orang sekarang kan kurang suka makan laur kering. Kurang suka makan laut kering. Kenapa Pak itu? Ya karena sudah ada Kentucky mungkin. Luar biasa Pak. Ya, ini semua bukan hanya perubahan musim aja gitu perubahan ya, tapi itu. Perubahan selera makan kita juga begitu. Ya baik Pak, ini kalau dibandingkan dengan zaman dulu begitu ya, kira-kira perubahannya seperti apa sih kalau dulu semuanya tuh ke laut untuk festival laur ini sendiri? Apakah
juga anak-anak muda masih dikasih kesempatan untuk arak-arakan adat atau tarian itu sendiri, Pak? Kalau dulu kan itu anomali, ya orang langsung tanpa dibilang mereka langsung turun tahu. Tapi sekarang kita arahkan anak-anak muda. Kalau sekarang diarahkan, anak-anak zaman sekarang gitu, Pak. Iya. Kalau tidak diarahkan tidak bisa. Tidak bisa, diarahkan sekarang. Kalau dulu anomali, mereka dengan sukarela mereka tahu bahwa ini memang laur harus, karena untuk mereka tadi laur kering dan laur buka untuk simpanan toh. Tapi sekarang kita arahkan, pemerintah negeri bekerja sama dengan gereja, kita arahkan. Pemerintah negeri bekerja sama dengan gereja. Luar gitu. biasa ya, ini sesuatu yang karena sangat memang kita membanggakan. kalau laur kita mesti ada doa. Doa berarti laur dia keluar. Karena pengalaman saya itu pendeta berdoa. Kita sudah takut dia sampai tidak keluar. Karena waktu itu Paris semua ada semua. Wah, ini kalau laut tidak keluar berbahaya nih. Toh uang sudah keluar banyak. Nah, pendeta berdoa dia keluar. Berarti laur ini juga satu hewan yang sangat manja gitu dong, Pak. Harus dirayu-rayu nih. Tapi ada satu. Kalau ada luka di kaki jangan timbal laur masuk. Dia kenapa, Pak? Dia itu? masuk ke dalam. Oh, cacingnya bisa masuk di dalam luka tersebut ya. Itu. Oke. Dia sensitif dong sama darah gitu, Pak. Luar biasa sekali. Ini menurut Bapak sejauh mana sih ketergantungan tradisi ini terhadap dukungan pemerintah dan juga komunitas gitu, Pak? Kalau di Latola tetap dia masyarakat mendukung, pemerintah mendukung, gereja mendukung. Kita juga tetap akan membuat festival untuk tahun depan. Memang tahun ini kita keterbatasan anggaran. Oh, tahun ini tidak ada festival ya? Iya, ini sudah lewat bulan gitu, Pak. Iya, sudah lewat. Tapi tahun depan saya juga bilang untuk Pak Kadis kita akan buat festival. Oke. Gimana? Sepakat Bapak? Sepakat. Pasti. Harus ya Pak ya. Ini kita harus mengangkat budaya leluhur kita gitu ya. Baik, satu terakhir nih dong Pak. Jangan ragu-ragu gitu ya buat pesan kepada anak muda begitu atau juga komunitas agar tetap peduli dan bangga terhadap warisan budaya kita itu Pak. Kita tetap optimis ya kalau saya. Kebudayaan ini tetap dipertahankan. Karena orang Latohalat itu dari dulu orang Latohalat itu terkenal dengan laur. Apalagi ada laur, ada taiminya. Padahal dia sudah makin hilang. Apalagi taiminya kan hilang. Laur ini. Festival taiminya juga kita akan angkat nanti. Gitu. Baiklah. Jadi semoga saja kedepannya itu tidak dipending-pending lagi gitu Pak ya. Biar ya siapa tahu ini bisa masuk kalender event gitu Pak. Iya memang. Udah masuk kalender event? Sebelumnya udah masuk kalender event. Sebelumnya udah masuk kalender event? Iya. Oke. Semangat Pak. Semangat, tetap semangat. Ya. Baik, saya juga punya satu pertanyaan ke Pak Riko gitu ya. Di mata Dinas Pariwisata sendiri Pak, bagaimana sih posisi tradisi timbal laur ini? Apakah ini sudah dianggap aset budaya begitu yang harus dikembangkan begitu? Tapi tahan dulu kayaknya Pak ya. Tahan dulu, kita jeda dulu pendengar. Untuk Anda yang mau melihat proses timbal laur seperti apa, kami tampilkan video berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda kembali bersama kami di Obrolan Budaya. Tadi kita sudah ngobrol begitu banyak ya tentang proses pengambilan laur ini dan juga bagaimana anak-anak muda itu dilibatkan bersama Bapak Raja dari Negeri Latu Halat sendiri. Dan saya selanjutnya ke Pak Riko dulu ya, ini sudah menahan-nahan dari tadi gitu Pak ya. Ya tadi sudah saya sempat berikan pertanyaan begitu Pak Riko, di mata Dinas Pariwisata sendiri begitu bagaimana posisi timba laur ini sendiri, apakah sudah dianggap sebagai aset budaya di Provinsi Maluku? Oke, makasih Caca Gama. Pertama, kami dari Dinas sendiri memberikan apresiasi yang luar biasa buat RRI ya, yang sudah mengadakan obrolan budaya ini, karena kami tahu acara ini sangat mendukung dan mempromosikan. Paling tidak ada dampak bagi kami selaku dari Dinas. Apa betul-betul yang Caca bilang, ini sebenarnya merupakan aset bagi kami, budaya. Karena ini merupakan warisan budaya yang perlu kita jaga, kita lestarikan. Saya sendiri sejak menjadi kepala dinas ini sudah menjadi agenda event pariwisata, yaitu Timba Laur Festival. Terakhir itu kami bekerja sama dengan negeri, yaitu dengan Latu Halat, yaitu kami buat di tahun 2019. Itu kami buat itu, dan itu merupakan agenda event tahunan kami. Sudah dimulai dari 2019 Pak ya? Sebelumnya itu pas saya terakhir itu 2019, karena saya menjabat 2018 itu juga sudah ada. 2019 terakhir kami buat, tapi itu yang tadi Bapak Raja ngomong bahwa ini laur itu tidak sembarang keluar. Itu karena saat itu faktor alam mempengaruhi, itu tidak keluar dia, yaitu saat itu kami terjadi dengan gempa ya, saat itu Bapak Raja, lalu kita masuk ke COVID juga, jadi proses itu laur sendiri tidak keluar, akhirnya kami punya event timba laur itu tidak jalan, tapi tidak menutup kemungkinan memang kami lihat upaya-upaya yang dilakukan oleh negeri sendiri di dalam festival ini berjalan dalam arti dilaksanakan di negeri, yaitu melibatkan partisipan anak-anak muda, dan itu juga dikoordinir sendiri oleh Bapak Raja bersama dengan masyarakat. Tapi kami sendiri dari dinas melihat ini bahwa ini memang salah satu peluang dan dianugerahkan oleh Desa Negeri Lahat, karena laur itu tidak muncul di sembarang pantai, khusus untuk pantai-pantai yang berkarang. Itu ada di Latu Halat. Khusus di pantai-pantai berkarang. Berarti tidak semua Maluku yang punya laut bisa mengambil laut tersebut. Tidak semua, iya. Jadi ini luar biasa anugerah yang Tuhan berikan buat Latu Halat, bahwa itu sudah ada laur di situ. Itu adalah satu aset yang memang kita perlu jaga, dan memang yang saya tahu itu laur itu bukan saja sekedar dia keluar, tapi itu yang tadi secara ada ritual juga itu dibawa dalam doa. Nah ini jadi salah satu yang unik yang memang
harus juga melalui proses adat itu berjalan. Itu kalau nggak salah juga melalui sendiri juga ya Bapak Raja itu diangkat dengan pendeta setempat kita berdua. Pengalaman kami sendiri dari dinas, pernah kami kecolongan dalam arti kami mengagendakan itu di bulan Maret, tapi itu dia tidak keluar karena faktor alam. Nah, tetapi kita selalu berkoordinasi dengan Bapak Raja sendiri bahwa itu tetap jalan saja. Ke depan tadi Bapak Raja sudah bilang kami nanti di 2026 akan bekerja sama, kita mengangkat dia menjadi satu festival yang kita akan galakan lagi lah, karena ini merupakan warisan budaya yang perlu kita lestarikan itu Caca. Ya. Tadi disampaikan oleh Bapak Raja begitu ya, bahwa setelah festival atau setelah mengadakan timba laur ini, laur tersebut dikeringkan aja begitu. Jadi ini untuk konsumsi masyarakat negeri Latu Halat aja sendiri, Pak. Iya. Bapak tidak kepikiran begitu dijadikan panganan yang bernilai ekonomis? Betul. Ini saya tadi baru waktu kita jeda saya sama Bapak Raja baru diskusi. Mungkin karena makanan ini memang spesifik kita bisa diolah menjadi salah satu kuliner yang menjadi oleh-oleh yang bisa dibawa lah ya. Mungkin kita bisa jadi keripik laur kah gimana. Nah, gitu tapi nanti kita akan kolaborasi dengan dinas terkait karena itu biasa di bawah pengawasan dinas perindak. Mungkin kita bisa kolaborasi kerjasama karena memang kami tahu aset yang ada di Latu Halat ini selain mereka punya laur, mereka punya minyak, mereka juga punya sukun, itu perlu diangkat dan perlu dilestarikan karena dia menjadi salah satu pemasukan ekonomi untuk masyarakat setempat. Sesuai dengan prioritas dari Pak Wali Kota sendiri, 17 program prioritas yaitu pariwisata yang terintegrasi, diantaranya ini kuliner kita juga angkat karena dia punya kelebihan daerah yang spesifik, punya yang saya bilang ini anugerah buat desa negeri negeri Latu Halat begitu ya. Jadi harus benar-benar difokuskan untuk dikembangkan hal-hal ini Pak ya. Siap. Luar biasa sekali tadi Bapak juga sudah berkesempatan untuk mengatakan nantinya dibikin keripik atau sambal misalnya begitu. Berarti harus ada komunikasi lagi dong dengan dinas-dinas terkait untuk hal ini Pak. Iya itu pasti. Karena kami selalu juga selalu ada evaluasi ya. Evaluasi terutama dengan programnya 17 prioritas Pak Wali ini kita bersinergi antar dinas terkait di dalam rangka untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kota Ambon supaya terintegrasi gitu. Iya. Dengan komunitas di Latu Halat sendiri gimana Pak? Apakah sudah ada kerjasama begitu? Kalau kami sendiri sudah melantik Pokdarwis yang ada di Bapak Raja. Jadi memang di Latu Halat juga masih itu desa wisata juga dari pemerintah kota. Penetapan. Memang kami perhatiannya untuk kami dari dinas sendiri pendampingan itu bertahap. Dalam arti masing-masing desa diberikan kesempatan karena dia punya spesifikasi masing-masing, punya kelebihan. Coba desa negeri kembangkan, nanti dinas akan pendampingan bekerja sama untuk kita sama-sama menggalakkan apa yang ada potensi pada desa negeri yang ada di Kota Ambon. Desa-desa di Kota Ambon punya banyak potensi loh Pak. Bukan cuma Latu Halat aja begitu ya. Tinggal bagaimana kita tuh mau kembangkan atau tidak gitu. Anak-anak muda kita tuh mau bersinergi dengan pemerintah atau tidak. Dan kalau bicara soal potensi desa Latu Halat berarti kita bicara juga soal UMKM begitu Pak ya. Sebagai event tahunan artinya harus ada homestay yang layak begitu ketika masyarakat luar tuh datang ke negeri Latu Halat itu sendiri. Apakah itu juga sudah dilakukan? Sudah. Kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan bagi pengelola-pengelola wisata di desa negeri 14 desa negeri wisata yang ada di Kota Ambon, termasuk Latu Halat juga ada homestay, ada Oke, berarti ya saya juga tidak khawatir lagi dong kalau mau berkunjung ke Latu Halat gitu Pak ya. Silakan. Baik, pendengar Anda juga tentu bisa menyaksikan kami di YouTube RRI Ambon dan juga mendengarkan siaran kami di Pro 4 RRI Ambon ya. Pasti ada lagi nih Pak satu pertanyaan begitu ya. Pelatihan-pelatihan sudah dilakukan. Nah, salah satu yang saya soroti karena saat ini kita ada di zaman digital begitu ya. Bagaimana dengan promosi di media sosial? Ya, kami sendiri dari dinas ada punya medsos ya. Medsos dinas sendiri di Sparbud ya. Itu ada di Instagram, ada di TikTok maupun di Facebook melalui medsos itu, dan juga dari pemerintah kota sendiri ada majalah Ambon gitu untuk majalah Ambon. Iya, jadi itu platformnya ada melalui Infocom. Itu selalu ada promosi tentang potensi-potensi yang ada di desa negeri yang ada di Ambon. Jadi melalui digitalisasi memang kita bangun itu, dan kami sendiri dari dinas juga ada punya program QR Code Scan. Itu Papeda. QR Code Scan. Itu Papeda, di dalamnya istilahnya itu di dalam itu ada potensi-potensi wilayah yang ada di antara
Kota Ambon ya, dari 14 desa wisata maupun juga potensi-potensi lain seperti kita punya 17 subsektor yang ada di Kota Ambon yang kami akan taruh di melalui platform digitalisasi yang ada. Berarti kita untuk melihat bagaimana Provinsi Maluku, wisata di Provinsi Maluku, kita bisa mengakses QR Code itu ya Pak? Boleh, dari dinas sendiri punya ada ya QR Code. Ya luar biasa deh. Kolaborasi dengan anak-anak yang suka di media sosial gimana? Konten kreator misalnya Pak? Kami punya komunitas kan. Punya komunitas. Ada komunitas di bidang ekrab yaitu ekonomi kreatif. Subsektor yang paling menonjol itu memang itu subsektor musik. Selain kami punya kuliner dan fashion. Itu selalu kami memang di dalam komunitas itu selalu kami kaitkan di dalam event-event kami seperti kita punya festival-festival yang kami laksanakan seperti Amboina Festival dan di ini tahun kedua kami punya Mangente Ambon Festival yaitu memang kolaborasi terintegrasi di dalamnya kami melibatkan UMKM yang saya bilang salah satu subsektor yang menonjol itu kuliner. Itu kita selalu melibatkan mereka di dalam dengan dinas kegiatan dinas. Jadi paling tidak pemerintah menyediakan fasilitas dan sarana tinggal mereka eksplor. Lalu kerjasama ini untuk kepentingan mereka ke depan sebagai entrepreneur yang punya dampak positif bagi mereka gitu. Untuk melakukan pelatihan-pelatihan sendiri begitu ya kepada para pelaku UMKM kita ini dilakukan setiap minggu, setiap bulan atau setahun sekali begitu kami Pak? Itu paling tidak setahun sekali itu melalui dana yang ada di kami, tapi kami berkolaborasi juga dengan pihak kementerian untuk mendukung. Karena kita tahu dengan adanya efisiensi anggaran ini kami menyesuaikan dengan situasi yang ada. Efisiensi anggaran lagi. Benar. Tapi alhamdulillah sekarang ada program pemerintah lagi gitu kan Pak ya, Koperasi Merah Putih. Iya, itu. Gimana dengan itu Bapak? Itu linknya itu di koperasi, dinas koperasi gitu ya. Tapi bisa di apa bisa ya? Sebenarnya bisa dikolaborasi bersama ke linknya. Iya. Karena itu salah satu sarana dibuat pemerintah untuk juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada kan. Pelaku UMKM kita sepertinya akan berjaya begitu ya dengan adanya Koperasi Merah Putih nih. Siap. Iya. Pak Raja gimana dengan kehadiran Koperasi Merah Putih memberdayakan budaya lokal Timbalaur ini? Memang apakah sudah ada punya rancangan gitu Pak, list-list yang akan dikembangkan bersama? Yang pasti ada Ibu ada, ya. Pak, ya? Yang pasti ada karena dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini merupakan suatu luar biasa bagi kami di negeri Latualat karena memang Timbalaur ini laur ini dia akan menjadi salah satu komoditi yang akan kami ekspor nanti ke depan. Baik. Dan itu memang harus. Pelatihan UMKM begitu telah digaungkan atau dilaksanakan oleh dinas dari Bapak Riko sendiri begitu. Nah kalau di desa Latualat sendiri gimana untuk pengembangan para pelaku UMKM ini seperti apa Pak? Sampai sekarang memang dia jalan bagus kita sama dengan dinas pariwisata. Dan kita punya kelompok-kelompok tadi Pokdarwis itu. Pokdarwis. Pokdarwis ya namanya Pak ya. Sering di sadar wisata. Sering lakukan pelatihan-pelatihan bagi mereka. Nanti dengan pelaur ini kita akan masuk ke laur itu. Iya, lebih soal spesifik, bagaimana untuk ada penganan laur untuk ke depan. Dia jadi bahan untuk bisa diekspor. Sudah ada gambaran dong ya? Sudah, pasti. Anak-anak muda tentu harus dilibatkan dong Pak. Pasti. Baiklah, ya kita tahu pendengar dan pemirsa RRI Net, generasi muda sekarang tuh hidup ya di era serba cepat dan juga digital begitu ya. Menurut Bapak berdua ini apakah anak muda tuh masih punya ketertarikan terhadap tradisi laur ini sendiri gitu? Saya rasa mungkin dari saya dulu ya Pak Raja. Kalau kita lihat memang tradisi ini memang luar biasa, daya tarik dari masyarakat terutama anak-anak muda kalangan sekarang itu memang sebenarnya tertarik. Anak zaman sekarang sebenarnya tertarik. Hanya saja cuma belum digerakkan gitu dalam arti melalui desa pemerintah. Kalau kita bikin festival itu pasti mereka lebih semangat kan. Jadi memancing mereka gitu. Karena anak-anak zaman sekarang tuh sukanya yang ramai-ramai gitu, ngumpul-ngumpul kan gitu. Jadi mereka sepertinya mau menanti akan adanya festival ini gitu ya. Gimana gambaran dari Bapak Raja sendiri? Tadi sama seperti Pak Kadis bilang kan, kalau anak-anak muda sangat tertarik. Yang sekarang sangat tertarik karena mereka kalau laur itu mau musim laur mau tiba, mereka telepon Bapak Raja.
kapan timba laut itu mereka ingin tahu seperti apa. Itu anak-anak muda datang nih, mereka punya peralatan, HP dengan segala macam. Viralkan. Lalu mereka viral masing-masing. Lalu mereka karena rame, di situ mereka bersenda gurau, tapi dengan tadi timba laut itu. Jadi anak-anak muda sangat tertarik, baik di negeri maupun di daerah-daerah kota. Iya, di Desa Latu Halat sendiri punya komunitas yang langsung berhubungan sama media sosial sendiri tidak, Pak? Ada, pasti. Ada. Promosi hal itu. Ada. Digitalisasi. Ada ya? Ya, ada. Oke, berapa orang kira-kira tuh, Pak? Di Latu Halat itu mungkin sekitar banyak sekali. Itu anak-anak muda semua, anak muda begitu, semua. Pak ya? Iya. Ada anak SMA? Ada. SMP juga ada. Oke, kalau Bapak butuh saya juga boleh. Bisa ya. Gitu kan, Pak ya? Ya karena anak-anak muda sekarang ini kan sudah disampaikan dari awal, kita tuh melihat sesuatu yang berbau dengan orang tua, berbau orang tua tuh kayaknya tidak deh, saya akan menolak itu. Padahal warisan budaya harus kita kembangkan terus, begitu kita lestarikan gitu ya. Ada tambahan lagi, Bapak? Kayaknya saya mau bilang aja luar biasa. Ini yang dilaksanakan obrolan budaya ini saya terinspirasi, mungkin setelah ini saya dengan Pak Praja akan diskusi bersama untuk kita lebih viralkan dia lagi, karena kan sudah ada nih respon dari Pak Praja. Kami dari dinas menunggu. Ini kita bisa bikin sesuatu yang terutama laur ya, kita bisa angkat yang tadi kita bilang, mungkin bisa kemas dia menjadi salah satu makanan tradisional juga yang kita bisa jual kemana dan di packagingnya yang begitu bagus. Nanti kita akan kolaborasi bersama dengan dinas terkait Perindak untuk kita coba memberdayakan juga UMKM yang ada untuk mereka lebih kreatif, terutama dari masyarakat Latu Halat sendiri. Jangan lupa libatkan RRI, Pak. Oh, itu pasti. Karena sudah pasti. Ini sebagai salah satu promosi dong, Pak. Iya. Ini tantangan terbesar tentunya untuk melakukan hal-hal ini, festival dan sebagainya kan kita juga butuh kerja ekstra gitu, Pak. Betul. Ini tantangan terbesar ada tidak sih yang dirasakan atau gimana, Pak? Kalau tantangan terbesar pertama mungkin biaya, tapi dana itu. Tapi kalau ini semuanya tergantung dana gitu ya. Dengan RRI menampilkan kami ini pada saat saya bersama Pak Kadis, saya berterima kasih. Tapi tahun depan saya jamin festival laut akan jalan dan saya akan anggarkan itu di Kita beri aplus dong buat Pak Raja, ini luar biasa, Pak ya. Jadi kita bekerjasama dengan pemerintah kota dan kami siap juga siap. Kira-kira gitu, Ibu. Yang pasti jalan. Yang pasti jalan dong, harus semangat, Pak. Gimana dengan Pak Kadis sendiri? Saya melihat semangatnya dari Bapak Raja ini saya 2 kali lebih semangat lagi. Oh, Bapak 2 kali lebih semangat dan kita akan mengangkat ini warisan budaya ini perlu dilestarikan. Berarti dari dinas sendiri tidak ada kendala-kendala yang berat gitu ya, paling cuma efisiensi aja gitu. Tapi kita akan sisipkan bisa untuk kita bisa sama-sama. Iya, menurut Bapak seperti apa sih kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, komunitas? Karena memang kalau kita kerja kolaborasi itu sangat menguntungkan. Karena kalau kita bergerak dengan apa yang ada, itu fasilitas yang ada itu terbatas. Tapi kalau dengan kerja kolaborasi ini, kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih punya manfaat yang lebih besar. Dia punya manfaat bagi salah satu kegiatan maupun apa yang kami mau angkat untuk bisa dipromosikan gitu. Iya, baiklah. Saya kembali ke Pak Raja dulu begitu ya. Bapak boleh mengulang kembalilah proses-proses adat untuk timba laut ini sendiri biar anak muda kita juga melek gitu ya. Proses adat itu ada lah, bukan hanya kita ke pantai lalu timba laut aja gitu, Pak. Iya, biasanya proses adat tuh mau timba laut kita panggil sendiri. Sendiri, ya pendeta, kita berdua di Beleo. Kita berdua di Beleo, lalu kita sama-sama turun ke pantai yang kita mau bikin festival timba laut. Itu yang pertama. Biasanya, saya tambah sedikit ya, biasanya tempat festival dengan tempat yang berbeda itu kayak di pantai sebelah itu, kita di festival itu kita harus betul-betul bersih karena laut dia akan keluar. Tapi kalau tiba-tiba di kita ini laurnya sedikit, di pantai yang sebelah itu di ujung-ujung dia yang banyak. Karena tadi kita harus betul-betul bikin adat bersih. Gimana sih Pak Kadis agar timba laut ini tuh tidak hanya jadi tontonan wisata yang eksotis aja begitu, Pak?
Sebenarnya kita juga bisa kemas dia menjadi, karena ini kan yang saya bilang tradisi ini ada di Maluku dan juga itu di pantai-pantai tertentu. Jadi kalau memang kami juga bisa itu angkat dia untuk viralkan dia, kami bisa bikin salah satu dokumennya untuk dinas sendiri, karena kami juga ada punya medsos yang mempromosikan potensi-potensi yang sangat spektakuler untuk kita bisa jual, bukan saja di kalangan nasional tapi juga internasional. Kami punya budaya juga seperti bambu gila ini kan juga udah mulai hilang, kita sudah mesti harus angkat lagi ya, karena dari dulu itu kan ini menjadi satu tarian mistik yang memang punya daya tarik tersendiri yang spektakuler, sangat tidak dimiliki oleh di daerah lain. Itu yang saya bilang, karena keunikan yang ada di Maluku khususnya juga di Kota Amung beragam-ragam yang kita perlu untuk angkat dan kita perlu lestarikan gitu. Luar biasa sekali ya budaya kita di Maluku, begitu banyak, tapi kalau tidak diangkat ya sama aja begitu Pak, tenggelam gitu ya. Kita butuh support semuanya. Pendengar, Anda tentu masih bersama kami di obrolan budaya, tonton yang Anda dengar. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional,
RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Pendengar dan pemirsa RRI Net, ada kembali bersama kami di obrolan budaya. Menarik tentunya, kita sudah ngobrol ya bagaimana laur dijadikan sebagai panganan lokal dan juga memberdayakan anak-anak muda kita begitu, yang juga nantinya akan menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis gitu Pak ya. Jadi luar biasa sekali laur ini. Walaupun tahun ini kita tidak melakukan festival itu karena cuaca gitu ya yang tidak mendukung, atau juga kita harus ya istilahnya perempuan harus dirayu-rayu dulu gitu Pak. Harus diadakan ritual adat lagi gitu Pak. Ini saya ke Pak Raja gitu ya, volume atau jumlah laur yang didapatkan dari zaman dulu dan sekarang ini gimana? Masih sama atau ada perubahan Pak? Terima kasih Ibu ya. Kalau menurut saya laur ini sampai saat ini dia tidak berubah punya volume itu. Dia malah bertambah banyak. Semakin banyak. Tahun kemarin itu banyak sekali. Biasanya mereka pulang sampai 22 boyo itu yang semakin banyak. Jadi dia dari tahun ke tahun tidak ada volume berubah. Karena mungkin itu salah satu berkat Tuhan ya bagi orang-orang di Latu Halat. Karena dengan volume semakin banyak, orang timur orang jual di Ambon. Orang bikin lawar, orang bikin segala macam goreng. Volumenya bagi saya tambah banyak. Tambah banyak? Iya, tambah banyak. Meskipun ekosistem ini dia agak berubah, mungkin kotor ke bagaimana, tapi tetap laut tidak berkurang, semakin banyak. Tadi Bapak bilang ekosistem yang semakin berubah begitu ya, pantai juga kotor, itu mempengaruhi adanya laut tersebut. Bagaimana dengan pelestarian lingkungan di negeri Latu Halat sendiri Pak? Kita setiap ini kita himbau di gereja ya, mesti pantai itu mesti dijaga. Pantai khususnya pantai-pantai pariwisata itu jaga, karena di situ laur keluar di situ karena karang semua. Jadi orang tidak buang kotoran di situ. Kira-kira begitu Ibu. Iya. Untuk tingkat partisipasi dari masyarakat sendiri masih sama dong dengan tahun-tahun kemarin? Atau ada peningkatan gitu Pak? Ada peningkatan. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Berarti ada jadi kesadaran peningkatannya dari itu dari banyak dari luar. Dari luar. Orang-orang dari kota. Justru orang kota lebih duluan datang daripada orang di dalam negeri. Dalam negeri datang banyak. Anak-anak muda sekarang juga mau, tapi orang tua semua. Tapi dari luar kota
jumlahnya sama dengan orang yang di dalam negeri. Berarti bisa dibilang ini promosinya berhasil gitu. Iya. Jadi orang kota banyak. Gitu. Pak Riko, ini bagaimana melihat partisipasi dari masyarakat di luar negeri Latu Halat atau masyarakat di luar Pulau Ambon ini? Iya, jadi ini yang saya bilang kalau memang salah satu daerah punya daya tarik sendiri itu memicu orang untuk bisa ke lokasinya. Kalau kami lihat karena Latu Halat ini spesifik ya, jadi apa yang memang tadi Bapak Raja bilang, partisipan itu bukan saja dari dalam tapi dari luar. Nah, makanya tadi saya ngomong sama Bapak Raja, kita ke depan tahun 2026 kita bikin sesuatu kolaborasi lebih besar lagi untuk memicu anak-anak muda terutama, dan ini juga tradisi bukan anak muda juga, orang tua juga ada partisipan itu ikut. Tapi untuk memberikan spirit atau memberikan satu ada sedikit lah paling tidak melalui festival ini kita memberikan ada bonus gitulah. Bonus itu kepada mereka dalam arti siapa yang timba terbanyak Berarti ini gitulah. Sudah dikasih bocoran dong untuk tahun depannya. Paling gitu tidak ya? ini sudah bocoran kita bisa mengajak terutama anak-anak kawula muda maupun masyarakat yang ada di Kota Ambon supaya bisa berpartisipasi. Karena kalau kami lihat kalau dengan ada memberikan inisiatif itu ada salah satu bonus itu lebih tambah semangat lagi. Tapi yang paling tidak kami jangan lihat dari bonus itu, tapi kami harus melihat bahwa ini adalah satu tradisi warisan budaya yang perlu dipertahankan. Sumber daya alam bisa saja punah, tapi budaya warisan yang ada ini nggak bisa punah. Untuk itu kami dari Dinas sendiri sudah berdiskusi dengan Bapak Raja selaku penguasa di negeri supaya kita bisa kolaborasi bersama, dia menjadi event pariwisata yang kita bisa kembangkan, dan kalau itu kita buat sudah viral, itu palingan ini menjadi daya tarik buat orang bukan saja di Ambon tapi luar Ambon pun juga mancanegara, orang-orang Belanda, apalagi warga Belanda yang keturunan Ambon ya, yang ada di Belanda, keturunan Latu Halat maksudnya, datang ke Ambon sangat banyak, itu mereka khusus bisa datang spesial untuk melihat tradisi ini yang ada dan tidak dimiliki di daerah-daerah lain selain yang saya bilang ini pantai-pantai berkarang saja yang punya tradisi ini yang ada. Jadi ini sudah menjadi satu komitmen kita berdua ke depan untuk sama-sama bersinergi dengan pemerintah kota dengan pemerintah negeri untuk bisa menjadi salah satu promosi yang luar biasa tentang timba laut ini. Udah masuk event tahunan, artinya kita harus terus bersinergi dong, Pak. Yes, oke. Tahun depan untuk festival tahun depan ini dimulainya di bulan apa gitu, Pak? Bulan Maret. Kami taruh di bulan Maret aja. Setahun itu bisa 2 atau 3 kali kan, Pak ya? 2 kali. Tapi 2 kali, tapi bulan Maret ya. Iya, Maret. Dimulainya di bulan Maret aja ya. Oke. Baik, kita tidak punya tantangan yang begitu berarti ya nantinya di tahun depan ini, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Pokoknya Bapak Raja dan saya sendiri sudah komitmen apa yang bisa saya support ke Latu Halat, Bapak Raja siapkan apa, sudah ini kita sudah diskusi bersama, dan ini menjadi otomatis sudah menjadi event pariwisata kami di tahun depan. Kami galakan lagi festival timba laut ini. Untuk edukasinya bagaimana ke masyarakat Latu Halat untuk tahun depan begitu, karena tahun ini kan tidak dilaksanakan atau jangan-jangan ketika tidak dilaksanakan di tahun ini mereka jadi berkecil hati gitu, Pak. Gimana Pak Raja? Yang pasti soal edukasi nanti kita kan punya komunitas. Nah di komunitas ini mereka akan pakai itu kan, mereka punya media, ada medsos, HP, mereka akan saling ini pasti. Nah kita akan mungkin Latu Halat juga kita akan buat itu brosur atau leaflet. Brosur leaflet atau liptan kita taruh di perpustakaan kan ada, tapi kita sebar. Kita punya komunitas, kita melalui bagi digitalisasi juga boleh. Tadi. Yang pasti kita sudah komitmennya. Saya dengan Pak Kadis tadi tahun depan tetap dia ramai, ramai sekali. Iya, artinya kita juga harus bekerja sama dengan tua-tua adat. Iya, pasti. Gitu, Pak, ya. Dan RRI terban. Dengan pihak gereja sendiri tadi karena Bapak sudah menyampaikan bahwa pihak gereja juga terlibat begitu. Ini respon dari pihak gereja sendiri gimana, Pak? Sangat luar biasa. Ya, sejak saya jadi kepala pemerintahan Raja itu gereja tuh dengan saya dekat, pemerintah dekat. Jadi kita tetap gereja terdepan. Gereja tetap terdepan. Gitu ya. Karena kita sangat membutuhkan doa itu kan. Mereka gereja sangat mendukung. Tambahan dari dinas sendiri seperti apa? Ya kami sendiri dari dinas
yang tadi saya bilang semangatnya Bapak Raja luar biasa ini, kami senang karena kami butuh memang itu raja-raja yang visioner, dalam arti potensi yang ada di daerahnya itu perlu digali dan perlu dipromosi, dilestarikan. Kami sendiri dari dinas tetap akan mendukung apa yang menjadi satu keunggulan daripada desa negeri tersebut. Ya. Iya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda kita gitu Pak? Kalau saya sih sebagai kepala dinas, saya menyampaikan kepada generasi muda, terutama anak-anak kaula zaman sekarang dengan zamannya sudah Gen Z ini kalau nggak salah ini, coba lebih kreatif, inovasi, dan perlu mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di daerah kami, terutama di Maluku, khususnya di Kota Ambon, itu perlu dilestarikan dan perlu dijaga karena ini merupakan aset dan perilaku budaya kami selaku anak Ambon, Maluku, bangga lah kami memiliki aset dan budaya yang luar biasa ini. Bapak Raja, tambahan buat generasi muda kita. Kalau saya akan menghimbau generasi, jangan lupa kita punya budaya, budaya khususnya budaya Latualat Timbalaur itu. Dan budaya itu segala-galanya bagi saya, karena itu jati diri negeri Latualat di laur itu. Jadi saya akan lihat itu. Baik, Anda pendengar dan pemirsa masih bersama kami di obrolan budaya di siang hari ini bersama Bapak Raja Negeri Latualat dan juga Bapak Riko sendiri dari Dinas Pariwisata begitu ya. Ini kita melihat tahun depannya begitu Pak. Kira-kira tahun depan ini jumlah pendatang yang nantinya akan mengunjungi negeri Latualat sendiri, kalau Bapak kami sudah bisa prediksi belum sih itu akan lebih banyak lagi membludak dari tahun kemarin Pak? Karena pengalaman kami memang dengan festival ini, kunjungan untuk terutama di desa negeri Latualat sendiri, kita buka festival Timbalaur itu memang luar biasa, itu kunjungannya sangat meningkat ya. Tapi kalau dengan ada program 1 tahun sebelumnya, kita sudah menyuarakan dari sekarang, sudah diinformasikan, itu pasti dengan sendirinya, apa yang saya bilang, orang dari luar negeri, dari mana sudah bisa simpan-simpan nih duitnya untuk coba tahun depan kita ke Ambon, saving. Coba kita ke sana, kita lihat festival ini sudah lama ini baru dibuat lagi. Palingan mempunyai dampak kunjungannya pasti naik. Alhamdulillah ya Pak ya, semoga saja ke depannya semakin naik. Semakin kita doa. Iya. Baik, kita sudah berada di akhir obrolan nih Pak. Iya. Seru ya. Apa yang mau Bapak sampaikan gitu terkait dengan Festival Timbalaur ini, dan yang mana laur juga sebagai salah satu budaya yang harus kita pertahankan begitu Pak? Iya. Untuk saya satu kalimat aja, saya minta terima kasih buat RRI, luar biasa sudah angkat obrolan budaya ini, dan ini perlu dipertahankan dan perlu lagi dilestarikan, dan jangan lagi kita masuk kepada sisi lain bukan Timbalaur, tapi ada juga kami punya seni budaya yang perlu kita angkat lagi selain Timbalaur. Tetap semangat buat RRI, sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Riko. Pak Raja gimana nih Pak? Bagi saya juga, saya berterima kasih RRI, tetap semangat. Karena di Latualat juga masih ada budaya-budaya yang lain selain Timbalaur. Ada sukung, tapi ada juga tadi hurung. Nah itu. Apa Pak? Hurung. Nah, itu makanan yang beracun tapi dia enak. Hurung itu bentuknya seperti apa Pak? Dia balon. Lalu ada biru, dia punya apa? Rambut-rambut itu biru. Oh, yang sering disebut balon gatal itu Pak ya? Tapi itu enak, dia bergizi, dia bikin lawar, dia bikin ikan kuah asam pedis, enak sekali. Jadi ke depan mungkin bisa diangkat itu juga gitu Pak ya, hurung tersebut. Ya, terima kasih untuk Pak Riko dan juga Pak Raja yang sudah berbagi dengan kami. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Timbalaur mengingatkan kita bahwa tradisi itu bukan sekadar cerita masa lalu. Ia harus dijaga, diwarisi, dan dihidupi bersama. Bahkan di era media sosial sekalipun, budaya tetap bisa eksis dan relevan asal kita mau memberi ruang. Mari jaga warisan ini untuk generasi mendatang. Demikian obrolan budaya kali ini, produksi RRI Ambon. Tonton yang Anda dengar. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku
Indonesia sesungguhnya.